Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Siti Nurafida dengan NIM 250402046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya teliti dengan judul Keanekaragaman Tumbuhan Paku atau yang sering disebut Peridopita di kawasan Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang. Mari kita saksikan apa yang saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kawasan Candi Gedong Songo merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Semarang yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan di kawasan ini adalah tumbuhan paku atau Peridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak menghasilkan biji dan umumnya hidup di tempat yang lembab. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku yang ada di kawasan tersebut. Nah, mengetahui jumlah kelimpahannya serta melihat pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan tumbuhan paku. Peneliti ini menggunakan metode jelajah atau curious method. Peneliti menyusuri jalur dari pintu masuk sampai pintu keluar kawasan untuk mencari dan mencatat jenis tumbuhan paku yang ditemukan. Setiap spesies yang ditemukan kemudian diidentifikasi dan dihitung jumlah individunya. Selanjutnya, spesies tersebut dikumpulkan sebagai herbarium untuk dokumentasi ilmiah. Selain itu, peneliti juga mengukur beberapa faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembapan udara, pH tanah, dan ketinggian tempat. Penelitian ini dilakukan di kawasan Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 18 spesies tumbuhan paku yang termasuk dalam 11 famili. Beberapa spesies yang ditemukan antara lain, yang pertama, Gellichenia linearis, yang kedua, Hysteopteris incisa, yang ketiga, Lycopodium cernunum, yang keempat, Nephrolapis spesies, dan yang kelima, Polydophyum spesies, dan yang keenam, Selaginella spesies. Nah, spesies yang paling melimpah adalah Gellichenia linearis yang banyak tumbuh di area terbuka. Selain itu, terdapat Hysteopteris incisa yang banyak ditemukan di tepi hutan, serta Lycopodium cernunum dan Nephrolapis spesies yang juga cukup banyak dijumpai. Hasil ini menunjukkan bahwa kawasan Candi Gedong Songo memiliki keanekaragaman tumbuhan paku yang cukup tinggi. Nah, keanekaragaman tumbuhan paku di kawasan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung. Suhu udara berkisar antara 22 sampai 27 derajat Celcius, sehingga udaranya cukup sejuk. Kelembapan udara berada pada kisaran 58 sampai 74%, yang sangat cocok untuk pertumbuhan tumbuhan paku. Kemudian pH tanah berada pada angka 6,8 sampai 7,2 yang mendekati netral. Ketinggian tempat berkisar antara 1325 hingga 1396 meter di atas permukaan laut. Kondisi lingkungan tersebut membuat tumbuhan paku dapat tumbuh baik dengan baik dan beragam. Nah, ditemukannya 18 spesies dan 11 famili menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Spesies Gellichenia linearis menjadi spesies yang paling dominan karena mampu tumbuh dengan baik di lahan terbuka dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, suhu yang sejuk, kelembapan yang tinggi, dan pH tanah yang sesuai menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan tumbuhan paku. Oleh karena itu, kawasan Candi Gedong Songo nih memiliki nilai konservasi yang tinggi dan perlu dijaga kelestariannya agar keanekaragaman tumbuhan paku tetap terpelihara. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, ditemukan 18 spesies tumbuhan paku yang termasuk dalam 11 famili di kawasan Candi Gedong Songo.
Dan yang kedua, spesies yang paling melimpah adalah Glycenia linearis, Histiopteris incisa, Lycopodium sternum, dan Nephrolepis spesies. Nah, dan yang ketiga, ada faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, pH tanah, dan ketinggian tempat sangat mendukung pertumbuhan tumbuhan paku. Dan yang terakhir, tingginya keanekaragaman tumbuhan paku menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki kualitas ekosistem yang baik dan penting untuk dilestarikan. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai keanekaragaman tumbuhan paku di kawasan Candi Gedong Songo. Saya akhiri. Terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah mengizinkan saya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.